Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kulsum kuliah 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah man la nabiyya wa rasulah ba'da. Insyaallah Kulsum dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus, dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 78 tahun yang silam. Pertama-tama kami ucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kulsum dalam bulan kemerdekaan ini insya Allah akan membahas bagian-bagian penting, bahkan terpenting Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, dengan pertama-tama kita dengarkan bersama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan preambul bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam pembukaan ini sekaligus tercantum Pancasila. Nah, kemudian saya ingin menekankan bahwa kemerdekaan itu diproklamirkan itu dengan tujuan berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kita ulang kembali sedikit. Ya. Jadi alinea itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya apa? Jadi kita merdeka itu karena ingin berkehidupan kebangsaan yang bebas. Rakyat Indonesia ingin itu. Kita tidak ingin lepas dari penjajahan asing, kemudian dijajah oleh bangsa sendiri, oleh penguasa-penguasa negara. Jadi yang ingin itu. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada undang-undang yang dibuat yang membuat kebebasan itu berkurang. Kebebasan itu ditutup. Kebebasan itu dihambat. Kebebasan berserikat dan berkumpul. Kebebasan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Dan lain sebagainya. Tidak dibuatkan undang-undang yang menyempitkan itu. Dengan misalnya untuk penguasa Belanda dulu juga itu ya ada masalah undang-undang ujaran kebencian. Ada pasal tentang ujaran kebencian. Itu berat sekali. Itu sangat los ya. Artinya apa ujaran kebencian? Jadi nanti kritik-kritik itu bisa dipandang oleh hakim, oleh apa, oleh ujaran kebencian. Padahal orang itu menyampaikan kebenaran. Bahwa benar terjadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti ya, pemimpin yang baru
tahun 2024, ya, setelah kita melaksanakan pemilihan umum, itu mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, di mana di dalamnya jelas kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seperti kita lihat pada bab 1, bentuk dan kedaulatan, pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada dalam pasal 3, Majelis Permusyawaratan menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Sekarang ini kita tidak punya haluan negara. Ya. Karena apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat itu telah diturunkan derajatnya dari badan tertinggi menjadi badan tinggi negara dengan sama dengan presiden. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah badan tertinggi. Itu kita tidak punya. Ya, Majelis Permusyawaratan begitu berwibawa harusnya. Nah, jadi kita lihat kekuasaan pemerintah negara pasal 4. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Pasal 5, 1. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6, Presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi presiden tidak boleh orang-orang impor. Ya. Orang-orang yang dari orang asing kemudian mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tidak boleh. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Nah, ini jadi sesuai dengan Pancasila. Bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Jadi dengan demikian saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, maka MPR mempunyai wibawa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan kemudian kalau kita melihat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 pasal 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kalau ini dilaksanakan dengan konsekuen oleh pemerintah dan diawasi sepenuhnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka tidak ada kemelaratan di Indonesia. Bahwa negara Indonesia yang kaya raya ini, bumi dan air serta kekayaan alamnya itu benar-benar difokuskan untuk sebesar-besar kemakmuran, dan maka Indonesia hidup dalam keadaan adil dan makmur. Ya, mudah-mudahan nanti pemerintah yang baru, Presiden Republik Indonesia yang baru, ya, apakah Pak Anies Baswedan yang populer itu, ataukah Pak Prabowo yang penuh dengan pengalaman menjadi presiden, melaksanakan ini fokus, dan kemudian Dewan Perwakilan Rakyatnya juga begitu fokus pada kemakmuran rakyat, kepada masyarakat adil dan makmur. Maka sebagian, misalnya 20% tambang itu, hasil tambang itu, penjualan tambang-tambang kita, minyak dan nikel dan lain sebagainya, emas, ya, itu 20% diplot untuk menambah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sehingga pendidikan menjadi murah atau tidak bayar, gratis, kesehatan rakyat gratis, pengobatan di rumah sakit itu gratis, ya, dan tidak diperlakukan seperti sekarang ini, ya, dengan BPJS itu kemudian pelayanannya di rumah sakit itu sangat tidak memadai. Jadi kalau orang menggunakan BPJS, kalau ada sakit, dua macam penyakit yang ada, satu dulu. Itu yang terjadi sekarang. Kemudian mestinya masih 1 minggu di rumah sakit, kadang 2 hari sudah dipulangkan, belum sembuh. Betul. Nah, jangan sampai rakyat Indonesia seperti itu. Mudah-mudahan nanti presiden yang baru, hasil pemilihan umum yang jujur dan adil, dan rakyatnya benar-benar tidak ada yang bisa dibeli suaranya, dan tidak ada penjahat-penjahat politik yang membeli suara untuk menjadi wakil-wakil rakyat, karena itu adalah perbuatan haram, perbuatan tidak senonoh, perbuatan yang menusuk kedaulatan rakyat. Itu tidak ada sama sekali. Maka
Bisa diharapkan pemilu itu hasilnya menunjukkan pilihan rakyat yang sebenarnya. Dan tentu tidak ada lagi jatuh korban anggota KPU yang begitu banyak pada pemilu 2019 yang lalu. Jadi tidak boleh ada jatuh korban semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai perjuangan bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia mendapatkan pemimpin yang adil, yang terampil, memimpin negara dan membawa rakyat Indonesia pada keadilan sosial, membawa rakyat Indonesia kepada kehidupan aman, sentosa, adil dan makmur, gemah ripah lojinawi, tata tentrem kerto raharjo, dalam bahasa Qur'annya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.